Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Andi Dermawan dengan NIM 1061918 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar saya, yaitu yang pertama ada gigi rahang atas yang dimulai dari gigi 16, 17 dan 18, dan ada yang kedua gigi rahang bawah yaitu yang dimulai dari gigi 46, 47 dan 48. Berikut ini adalah penjelasan dari saya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 16. Berikut ini adalah gambar saya. Untuk gigi 16 pada pandangan bukal, di sini kita dapat melihat terdapat dua cups pada yang pertama yaitu pada sisi mesial, yang kedua pada sisi distal. Dan untuk garis servikal sendiri ini cenderung lurus dan terdapat 3 akar. Dan untuk pandangan palatal, di sini kita dapat melihat terdapat 3 akar, garis servikal cenderung lurus. Untuk sisi distal berada di sisi kiri dan sisi mesial berada di sisi kanan. Dan pada pandangan oklusal di sini kita dapat melihat terdapat 5 cups, yaitu yang pertama ada cups mesiobukal, yang kedua ada distobukal, yang ketiga ada distopalatal, yang keempat ada mesiopalatal, dan yang terakhir yaitu terdapat tuberculum carabelli. Untuk pandangan mesial, di sini kita dapat melihat terdapat dua cups, yaitu cups bagian palatal dan cups bagian bukal. Untuk pandangan distal, di sini kita juga dapat melihat terdapat dua cups, yaitu cups bagian bukal dan cups bagian palatal. Untuk sisi bawah ini merupakan sisi oklusal. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 17. Pada pandangan bukal di sini kita dapat melihat dua cups, yaitu cups bagian mesial dan cups bagian distal. Dan kita dapat melihat terdapat dua akar pada pandangan bukal ini. Dan untuk garis servikal ini cenderung lurus. Dan untuk pandangan palatal di sini kita dapat melihat terdapat dua cups juga, cups bagian distal dan cups bagian mesial. Untuk garis servikal cenderung lurus. Dan untuk selanjutnya yaitu pandangan oklusal. Pada pandangan oklusal ini kita dapat melihat terdapat 4 cups, yaitu yang pertama cups mesiobukal, yang kedua cups distobukal, yang ketiga yaitu cups distopalatal, yang terakhir yaitu cups mesiopalatal. Dan untuk pandangan mesial di sini kita dapat melihat terdapat dua cups, yaitu cups bagian palatal dan cups bagian bukal. Pada sisi distal di sini kita juga dapat melihat dua cups, yaitu cups bagian bukal dan cups bagian palatal. Dan untuk sisi bawah ini merupakan sisi oklusal. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 18. Pada pandangan bukal di sini kita dapat melihat terdapat dua cups, yaitu cups bagian mesiobukal dan cups bagian distobukal. Dan di sini garis servikal cenderung lurus, dan untuk akar ini terdapat 3 akar namun saling berhimpitan. Dan yang kedua yaitu ada pandangan palatal. Di sini kita dapat melihat bahwa pada mahkotanya ini cups mesiopalatinal terdapat tampak lebar, dan untuk garis servikal cenderung lurus. Untuk akarnya ini terdapat 3 namun saling berhimpit. Dan pada aspek oklusal di sini kita dapat melihat terdapat 3 cups, yaitu cups bagian mesiobukal, distobukal, dan pada bagian mesiopalatinal yang tampak lebar. Untuk selanjutnya yaitu pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini kita dapat melihat terdapat dua cups, yaitu cups bagian palatal dan cups bagian bukal. Dan untuk pandangan distal di sini kita juga dapat melihat
terdapat dua cups, yaitu cups bagian bukal dan cups bagian palatal. Dan untuk bagian bawah ini merupakan tampak oklusal. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 46. Pada pandangan bukal di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 5 cups, yaitu cups bagian mesiobukal, cups bagian distobukal, cups bagian distal, cups bagian distal lingual, dan cups bagian mesiolingual. Dan di sini kita dapat melihat bahwa garis servikal ini cenderung lurus dan memiliki dua apex. Untuk apex sendiri ini cenderung menuju ke distal. Dan untuk selanjutnya yaitu pandangan lingual. Pada pandangan lingual ini kita dapat melihat 4 cups, yaitu cups bagian distal, bagian distolingual, bagian mesiolingual, dan di sini terlihat tampak kecil ini merupakan tampak mesiobukal. Dan di sini garis servikal cenderung lurus dan memiliki dua apex, yaitu apex bagian mesial dan apex bagian distal. Untuk apex sendiri cenderung menuju ke distal. Dan untuk selanjutnya pada pandangan oklusal, di sini kita dapat melihat terdapat 5 cups, yaitu cups bagian distobukal di sini, dan di sini cups distal. Di sini terdapat cups bagian mesiobukal, dan di sini terdapat bagian mesiolingual, dan di sini terdapat cups bagian distolingual. Dan untuk selanjutnya yaitu pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini kita dapat melihat terdapat 2 cups, yaitu cups bagian mesiolingual dan cups bagian mesiobukal. Untuk garis servikal cenderung lurus dan terdapat terlihat satu apex. Dan untuk pandangan distal di sini kita dapat melihat 2 cups, yaitu cups bagian distobukal dan cups bagian distolingual. Dan untuk garis servikal ini cenderung lurus dan tampak 2 apex, yaitu apex distal itu dominan lebih kecil daripada apex yang mesial. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 47. Pada pandangan bukal di sini kita dapat melihat terlihat 2 cups, yaitu cups bagian mesiobukal dan cups bagian distobukal. Dan di sini kita dapat melihat bahwa garis servikal di sini cenderung lurus dan memiliki 2 apex, yaitu apex bagian mesial dan cups bagian distal. Untuk kedua akar ini cenderung menuju ke distal. Dan untuk selanjutnya yaitu pandangan lingual. Pada pandangan lingual di sini kita dapat melihat 2 cups, yaitu cups bagian mesiolingual dan cups bagian distolingual. Dan kita dapat melihat garis servikal di sini cenderung lurus dan memiliki 2 apex yang cenderung menuju ke distal. Untuk pandangan oklusal di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 4 cups, yaitu cups bagian mesiobukal, cups bagian distobukal, cups bagian distolingual, dan cups bagian mesiolingual. Untuk selanjutnya yaitu pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial di sini kita juga dapat melihat 2 cups, yaitu cups bagian bukal, mesiobukal, dan cups bagian mesiolingual. Dan di sini untuk garis servikal cenderung lurus dan terlihat 1 apex. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan distal. Pada pandangan distal di sini kita dapat melihat terdapat 2 cups, yaitu cups bagian distobukal dan cups bagian distolingual. Dan di sini kita dapat melihat bahwa garis servikal itu terlihat lurus, dominan lurus, dan dapat melihat 2 apex, yaitu apex bagian distal itu dominan lebih kecil daripada apex bagian mesial. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 48. Pada pandangan bukal di sini kita dapat melihat bahwa mahkotanya itu lebih besar daripada bagian akar. Bagian akar ini berhimpit namun kadang-kadang juga menyebar. Dan cups ini cenderung membulat. Untuk selanjutnya yaitu pandangan lingual. Pada pandangan lingual ini kita dapat melihat bahwa terdapat 2 cups, yaitu cups bagian distolingual dan cups bagian mesiolingual. Dan di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 2 apex yang
berhimpit atau kadang-kadang juga menyebar yang cenderung menuju ke distal. Untuk selanjutnya yaitu pandangan oklusal. Pada pandangan oklusal di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 4 cups, yaitu cups bagian mesiobukal, yang kedua yaitu bagian distobukal, yang ketiga bagian distolingual, yang keempat yaitu bagian mesiolingual. Dan untuk selanjutnya yaitu pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 2 cups, yaitu cups bagian mesiolingual dan cups bagian mesiodistal. Dan untuk garis servikal sendiri cenderung lurus, dan di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 1 apex. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pandangan distal. Pada pandangan distal di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 2 cups, yaitu cups bagian distobukal dan bagian distolingual. Dan di sini untuk garis servikal cenderung lurus, dan di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 2 apex. Untuk apex distal ini cenderung lebih kecil daripada apex yang mesial. Sekian untuk presentasi tugas dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.